Dan bagian yang saya cintai, yang saya hormati, bapak-bapak, adik-adik sekalian, mudah-mudahan dengan kehadirannya silaturahmi berkumpul, tadi membaca tahlil, membaca maulid, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya ini seperti majelis taklim. Duduknya kita tadi membaca tahlil, membaca maulid, bersolawat kepada baginda Nabi. Insya Allah bapak-bapak yang hadir, semuanya yang hadir melangkah ke sini dirontokkan dari segala dosa-dosanya. Allah berikan taufik, rahmat dan hidayah. Allah kabulkan doa dan hajat-hajatnya. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ana al-Fakir Reja bin Faisal bin Abdullah bin Husain Jamalulel. Ana asal dari Ambon, Pak. Tinggal di Rajak. Alhamdulillah, insya Allah bagi pembangunan majelis di Mekarsari, doain mudah-mudahan cepat terbangun, mudah-mudahan Habib jadi orang Rajak asli karena punya rumah di sini. Insya Allah nanti pembukaan nanti Anda sampaikan ke Muhammad Roji, Bapak Muhammad Roji, dan para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah, semua ini dunia bukan tempat tinggal tapi tempatnya meninggal, betul? Kadang-kadang dunia kita kejar, padahal dunia akan kita tinggalkan. Tapi pada saat kita dilahirkan di muka bumi ini, pada saat kita dewasa, pada saat kita menikah, Allah titipkan istri, Allah titipkan keturunan, dan bahkan Allah titipkan harta. Dari istri, anak, harta itu insya Allah kalau kita jaga dengan baik, insya Allah menjadi penyelamat kita. Tapi jika kita tidak menjaga harta kita, anak kita, bahkan keluarga kita, istri kita, dia akan menjadi fitnah kita nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita diberikan titipan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana diberikan titipan istri, keturunan, anak, bahkan harta yang harus kita jaga. Gimana caranya? Tutupi aurat seorang istri, jangan sampai keluar, rambutnya keluar atau terlihat kepada lelaki lain. Yang tanggung jawab siapa? Suaminya. Dan kita dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keturunan seorang anak. Kalau anak tidak bisa membaca Al-Quran, yang bertanggung jawab siapa? Bapaknya. Kita dititipkan harta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari Allah Subhanahu Wa Taala dititipkan harta, yang dimana harta ini akan menjadi tuntutan kita, akan menjadi hisab kita nanti di alam barzah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita harus jaga titipan Allah, yang dimana jangan kita mainkan, jangan kita sia-siain nih, agar dia cinta dengan para ulama, agar dia cinta dengan duduk berkumpul dengan para ulama. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kalau kita kumpul sama ulama, kumpul di majelis taklim, ini di kampung di perumahan ini pasti ada majelis, bukan? Kumpulnya hadir di majelis taklim seperti kita nih, badan kita handphone. Majelis taklim ini listrik dan kabel casan. Kenapa? Jika seminggu tidak dicas pasti ngedrop, kagak hati. Begitu juga handphone pasti ngedrop. Tapi kalau kita sering hadir di majelis taklim, iman kita, hati kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita bisa membimbing keluarga kita agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ini paling penting. Makanya banyak orang yang kejar dunia, uang kadang-kadang nih kalau kita kantongin nggak bertahan, betul Pak? Bisa kagak 100.000 atau 1 juta di kantong setahun itu betah? Kagak ada uang betah. Tapi gimana pada saat uang itu kita keluarkan jalan yang baik-baik? Contoh bapak-bapak tadi sholat Jumat ada yang beramal kagak?
paling gede atau paling kecil minimal 5.000 perak dimasuki kotak amal, betul? Tiba-tiba habis dari kotak amal, habis dari masukin 5.000, Bapak selesai sholat Jumat, Bapak makan di warung Padang 15.000, atau Bapak beli baju, atau Bapak beli peci, atau beli apapun. Pada saat 5.000 yang kita kotak amal itu kita masukkan, kata duit 5.000 bilang apa? Wahai umatnya Rasul, aku nanti yang akan menyelamatkanmu nanti di alam barzah. Pada saat engkau ditanya oleh malaikat munkar nakir, aku yang berhadapan tuh 5.000 itu. Subhanallah. Tapi pada saat uang itu kita makan menjadi kotoran, habis selesai. Karena jadi kotoran. Uang itu yang kita tampung, kita simpan, akhirnya nanti kita meninggal jadi rebutan. Banyak akhir zaman seperti itu. Na'udzubillah nih. Makanya indah. Mau ketemu Nabi Muhammad gak? Mau berjumpa dengan Nabi Muhammad gak? Mau memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak? Kalau kita mau memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Karena amalan-amalan orang-orang bersolawat, apalagi di hari Jumat, udah solawat aja amalannya dari bangun habis subuh sampai terus sampai malam bersolawat sampai tidur lagi. Ini amalan yang barokah, amalan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterangkan ruh kita, diterangkan kalbu kita. Yang dimana siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, insya Allah tidak akan ditolak. Langsung Rasulullah dengar nama kita, nama kedua orang tua kita. Makanya ntar nanti Habib jelasin masalah anak, pengen jadi anak kita, keturunan kita mau gak jadi soleh dan soleha. Itu gampang, nanti Habib jelasin. Dan solawat ini paling dahsyat. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat pada saat Rasulullah Isra wal Mi'raj, melihat malaikat yang dimana tugasnya mencatat orang-orang bersolawat, dan bahkan malaikat tersebut turunnya rahmat Allah dia catat, turunnya butiran-butiran hujan itu rahmat Allah dia hitung. Itu malaikat ada tugasnya. Sampai Rasulullah bertanya oleh malaikat Jibril, wahai Jibril, itu siapa? Ini malaikat yang hitung butiran-butiran hujan. Ini malaikat tangannya banyak, Pak. Tangannya banyak ribuan. Sampai Rasulullah bertanya, ini unik banget ya. Rasulullah bertanya, sampai di saat itu Rasulullah bilang, ini tugasnya menghitung butiran hujan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Ditanya sama Rasulullah, apakah pernah meleset? Lah, tidak pernah Rasul. Coba Bapak hitung butiran hujan jatuh. Jangankan duit recehan deh, sekaleng kongwan pasti ribet, betul. Nah ini butiran-butiran hujan, malaikat tidak pernah meleset. Sampai Rasulullah penasaran, didatangi sama Rasulullah, wahai malaikat, apakah butiran turunnya rahmat Allah kau pernah meleset hitunganmu? Pernah Rasul. Wah, tadi katanya kagak pernah. Kok pernah? Kenapa bisa meleset? Di saat umatmu bersolawat kepadamu wahai Nabi Muhammad, maka turunnya butiran hujan, turunnya rahmat Allah, aku tidak bisa menghitungnya. Makanya kalau orang-orang bersolawat, turunnya ampunan Allah buat orang-orangnya lisannya bersolawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan doa dan hajat-hajat kita. Insya Allah segala apapun, insya Allah wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Barang-barang kita sholawat mau gagak? Barang-barang harus hafal ya. Mudah-mudahan kita wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah bisa duduk bersama Nabi Muhammad. Insya Allah nama kita, nama kedua orang tua kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Nama keturunan-keturunan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Muhammad
kabulkan doa-doanya. Allah kabulkan hajat-hajatnya bagi orang yang bersolawat. La ilaha illallah. Wa ya akhtab wa ya andab wa ya sa'adat ya ahbab wa antum ya khalil al-bab ta'ala wal fara lillah hasbi Rabbi jalallah fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. La ilaha illallah. sa'alnakum walijul faradanakum wa fi amrin qasadnakum fashadu ashaqakum lillah hasbi Rabbi jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. La ilaha illallah. wa ya rabbi bisadati tahaqqaqni isyarati wa yasfu alatuna lillah wa rafir wa gatuna lillah hasbi rabbi Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. La ilaha illallah. fa ya rabbi bisadati tahaqqaqni isyarati asyatati bisarati wa yasfu wajtuna lillah hasbi rabbi Jalallah. Allahumma salli wa sallim